Oke, sekarang kita akan coba membahas tentang triple integral di spherical coordinate. Ya. Namun bagian awal ini kita akan membahas konsepnya saja dulu terlebih dahulu. Oke, maka ketika kita ingin menyelesaikan triple integral dalam koordinat spherical, yang perlu kita lakukan adalah kita mengetahui dulu apa satuan dv-nya. dv-nya itu apa? Karena pada dasarnya integral itu adalah seperti seakan-akan kita membuat potongan-potongan kecil. Lalu kita jumlahkan potongan-potongan tersebut akhirnya menjadi sebuah volume yang utuh. Kalau kita ingat kembali, saya ulang lagi bahwa ini adalah single integral, itu kita memotong-motong menjadi sebuah plat-plat kecil seperti ini. Double integral ini menjadi seperti sebuah batang-batang yang berdiri, kemudian lalu kita jumlahkan. Kalau triple integral adalah seperti batu bata. Kalau ini kan batang-batang yang berdiri, kalau triple integral ini seperti batu bata yang kita tumpuk. Lalu kalau kita ingat lagi dalam koordinat polar, ya polar integral ini seperti sebuah pizza. Ya pizzanya lalu kita jejerkan. Jadi sama seperti double integral batang-batang, tapi batangnya ini bentuknya potongannya seperti potongan pizza, ya. Mungkin kalau ini potongannya seperti potongan martabak. Oke, nah kalau ini seperti potongan pizza. Nah, maka spherical coordinate saya mungkin akan mengilustrasikan, dan banyak peneliti lain juga mengilustrasikan adalah dengan semangka. Ya, kalau kita memiliki sebuah semangka seperti ini, lalu kita potong. Nah, ini adalah potongan-potongan kecilnya. Blok-blok kecilnya itu bentuknya adalah seperti semangka ini. Oke, nah jadi ini seperti ini ya semangka. Lalu kita jumlah-jumlahkan, akhirnya menjadi satu buah semangka yang utuh seperti itu. Oke, jadi potongan. Nah, maka tahap pertama adalah kita perlu tahu dulu luas dari semangka ini berapa, yang dari sisi terluar ini luasnya berapa, lalu nanti dikali dengan kedalamannya, sehingga kita dapat satu blok kotak seperti ini, cuma dalam spherical integral. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini. Ini seperti sebuah semangka, ya, yang warna ini adalah hijau-hijaunya begitu, ya, yang kulitnya yang biasanya tidak kita makan. Oke, sedangkan yang bagian dalam di sini adalah warna merahnya yang kita makan. Oke, nah potongan-potongan ini yang akan coba kita cari. Ya, ini cara memotong kita dalam spherical integral. Dan juga supaya lebih realistik, kita tambahkan biji-bijinya. Ya, ini biji-biji semangkanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, rekan-rekan semua. Ini adalah potongan dari integral pada spherical coordinate. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa. Cuman prinsipnya itu adalah, ya, ini kita ingin mencari dulu luasnya berapa ini. Setelah luasnya lalu kita kalikan dengan kedalaman, maka jadilah satu blok kotak ini kita temukan volumenya, lalu kita jumlahkan, integralkan, dapatlah satu volume, satu bola secara utuh. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi seperti tadi, ini adalah satu potongan semangkanya begitu yang mau kita makan. Oke. Nah, tahap pertama ini kita coba besarkan ke sini. Yang menjadi pertanyaan ini adalah, memang bentuknya ini pasti lengkung ya, tapi kalau kita cukup kecil itu nanti akan bentuknya adalah seperti segi empat. Ya, prinsip integral kan seperti itu. Sebenarnya ini lengkung ya, tapi kalau kita potong demikian kecil, ramping sangat kecil seperti ini, nanti akhirnya kita cukup yakin bahwa ini bentuknya adalah segi empat, sehingga bisa kita dekati ya dengan perhitungan dengan hitungan segi empat tersebut untuk mencari luasnya. Maka ini juga prinsipnya sama. Oke. Nah, sekarang kita ingin cari, anggaplah ini sebuah persegi panjang, maka kita ingin tahu dulu luasnya berapa. Nanti tinggal dikali dengan kedalamannya kan. Nah, luasnya itu berapa ini? Luasnya ini adalah sebuah segi empat. Oke, pertama sisi ini. Oke, ini tuh apa sebenarnya? Kalau kita lihat lagi ke dalam sini, berarti kan adalah garis ini ya. Nah, garis yang ini itu apa? Oke. Nah, ini tuh adalah sebuah keliling lingkaran. Sebuah
ya bagian dari keliling lingkaran, tapi lingkaran yang ada di dalam bola ini. Nah, maka kita coba karena ini kulit luar semangka kita pakai warna hijau. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Oke. Oke. Jadi garis ini itu adalah sebuah bagian dari lingkaran, bagian dari keliling lingkaran. Jadi piece of circle. Nah, radiusnya berapa? Radiusnya adalah sepanjang jari-jarinya itu adalah sepanjang R. R ini ya, R. Bukan A. Kalau A itu adalah jari-jari bolanya, tapi ini adalah R, sebagian dari A. Oke, kita coba lihat lebih dekat. Ya, seperti ini ya. Ini adalah R. Nah, R ini berapa panjangnya? Oh, R ini kan dibentuk oleh sebuah segitiga ya. Segitiga apa? Segitiga yang ada theta, yang ada sudutnya. Sudutnya apa? Sudutnya adalah V. Ya, sudutnya adalah V, atau tadi saya nyebutnya V ya. Kita sebut saja V ini adalah sudut V dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan jari-jari bola. Jari-jari bola adalah A. Maka panjang ini, karena ini adalah depan, ini miring, maka kaitan adalah sinus. Jadi garis biru ini itu adalah miring dikalikan sinus sudutnya, atau sama dengan R dikalikan A ya, karena jari-jari bolanya adalah A. R adalah A dikalikan dengan sinus V. Oke, maka itu adalah R. Ya, jadi ini adalah sebuah. Jadi kalau tadi kita lihat, ini adalah sebuah lingkaran dengan radius R. Apa itu R? R itu adalah jari-jari bola dikalikan dengan sinus phi. Apa itu phi? Phi itu adalah sudut yang terbentuk antara sumbu Z dengan jatuhnya, begitu ya, kejatuhan dari si garis ini nih. Oke, si garis ini. Ya, kita bisa bilang yang ini betul. Oke. Ya, ini dalam koordinat spherical kita sudah belajar ya, apa itu V. V itu adalah tadi jatuhnya berapa, sejauh berapa dari Z. Robohnya sejauh apa dari Z. Jadi A sin V. Oke, A sin V. Oke, lalu kita udah tahu jari-jarinya. Nah, berarti kalau lingkaran ini berapa keliling lingkarannya? Oh, keliling lingkarannya adalah, ingat rumus keliling lingkaran adalah 2pi dikali jari-jari. Nah, berarti 2pi dikali R. Tapi ini kalau panjang cuman segini, cuman secuplik ini, itu berapa? Oh, itu tidak semuanya. Ya, ini hanya sebagian saja dari sekeliling hijau ini. Hanya sebagian kecil saja. Berapa? Oh, berarti sama dengan ingat bahwa rumus keliling itu adalah jari-jari ya, jari-jari dikalikan dengan sudut. Nah, sudutnya sebesar apa? Kalau 2pi kan berarti satu keliling penuh ya. Nah, sudutnya itu, jari-jarinya apa tadi? Adalah R dikali sudutnya berapa? Nah, sudutnya itu adalah sebesar theta. Oke. Makanya ini sama dengan R, ini sama dengan jari-jari ya. Panjang ini, kenapa panjang ini adalah jari-jari lingkaran yang hijau ini dikalikan dengan sudut yang itu adalah delta theta ya. Jadi ini adalah jari-jari dikalikan dengan sudut. Sudutnya apa? Delta theta ya. Jari-jarinya apa? Tadi jari udah kita cari, A sin theta. Kenapa delta theta? Pertanyaannya kenapa delta theta? Oke. Nah, kita ingat bahwa theta itu apa? Ya, theta itu adalah pergeseran ya dari awalnya kan titiknya sini, kemudian dia muter begitu kan ya. Geser. Nah, kita ingat bahwa muter ini itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh sudut ini ya. Sudut theta. Kita ingat bahwa spherical coordinate itu ada berapa? Ada rho ya. Ada rho, kemudian ada phi ya. Kemudian ada theta. Nah, theta itu adalah sudut geser-gesernya. Nah, jadi awalnya titiknya di sini nih, tapi kemudian digeser sebesar theta. Digeser sebesar theta. Oke, jadi yang ini kan ya. Nah, ini nih theta-nya tuh yang ini nih, delta theta. Delta theta tuh yang ini. Oke.
Ya, delta theta adalah yang ini. Nah, maka ini juga adalah digeser sebesar theta. Ya, digesernya sebesar theta. Oke. Baik. Nah, itu maka tadi apa? Jari-jari dikali sudut. Jari-jarinya adalah A sin theta. Tadi kita sudah tahu jari-jari dari lingkaran hijau ini dikalikan dengan gesernya sebesar apa? Gesernya sebesar theta, sebesar delta theta, sebesar sudutnya ini. Maka itu adalah luas sebagian keliling lingkaran hijau. Nah, ini kita dapat ini adalah A sin V delta theta. Lalu sekarang yang ini apa gitu ya? Oke, nah yang ini adalah potongan dari lingkaran dengan jari-jari A. Kenapa? Nah, karena kalau kita lihat mungkin warna hijaunya satu lagi. Nah, ini tuh kan adalah sebuah lingkaran. Oke, mungkin saya akan coba buat satu lingkaran lagi supaya mudah. Oke. Nah, tadi kita sudah dapat ya, ini adalah jari-jari dikalikan geseran sudut tetanya. Berarti jari-jarinya adalah A sin V dikali geserannya adalah delta theta. Jadi A sin V delta theta. Nah, sekarang yang ini tuh apa? Yang ini kan sama dengan ini ya. Nah, coba kita mundur sedikit. Nah, ini tuh sama dengan saya mungkin pakai warna merah saja supaya lebih kontras. Adalah panjang ini. Nah, ini tuh apa sebenarnya? Oh, ini tuh kan sebenarnya bagian dari keliling lingkaran. Ya, kalau kita lanjutin terus, ini akan menjadi sebuah lingkaran. Ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran dengan jari-jari berapa? Dengan jari-jari sebanyak R. Oke, dengan jari-jari sebanyak R. Lalu ini geserannya karena theta atau karena V? Oh, ini kan atas bawah. Berarti kalau atas bawah karena V. Oke, maka inilah kenapa kita bisa katakan bahwa kalau ingin tahu keliling semuanya berapa, ya keliling semuanya adalah A, ya, jari-jari dikalikan putaran sudutnya, A dikali 2pi. Cuman ini muternya nggak terlalu banyak, ini cuman sedikit aja. Seberapa sedikit? Sedikitnya itu adalah delta phi. Begitu ya, maaf. Delta phi. Jadi A dikali delta phi. A dikali delta V. Nah, itulah mengapa di sini adalah A ini adalah A di garis ini itu adalah A dikali delta P. Sehingga kalau kita ingin mencari luasnya, berarti kan panjang kali lebar ya, sama dengan kita pakai warna lain lagi. Pakai ini aja deh. A dikali delta V dikalikan dengan panjang kali lebarnya berarti sama dengan A dikali sin theta delta theta. Oke. Atau kalau kita sederhanakan, maka ini menjadi apa? Merah campur hijau. Ya mungkin kita coba warna oranye sama dengan A dikali A kuadrat. Ya, ini sama dengan A kuadrat dikalikan dengan delta dikali sin oh sebentar, ini bukan phi, ini adalah saya salah nih. Oke. Ini A sin V ya, A sin V delta theta. Oke, berarti A kuadrat sin V dikalikan delta theta dikalikan lagi sebentar ini dikalikan sebentar, bisa dikalikan dulu delta phi dikalikan delta theta. Nah, itu adalah luas dari plat ini ya. Jadi A kuadrat sin phi dikali delta sin V dikali delta V dikalikan dengan delta theta. Itu adalah delta S nya. Maka kalau ds nya sama dengan ds sama dengan A kuadrat sin V dV d theta. Oke, kita dapat itu sebagai platnya. Lalu sekarang kita mencari kedalamannya ya, seberapa dalam ya. Nah, ini ilustrasinya saya rasa bisa menggunakan gambar yang tadi ya. Ini kita sudah dapat tadi luasnya berapa ya.
Nah, sekarang tinggal sedalam apa ini? Nah, dalam ini kan kalau dari ujung sini, oke, kita pakai warna merah saja. Dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah sepanjang R kalau dalam lingkaran. Berarti kalau cuplikan ini sama dengan apa? Oh ya, ini sama dengan delta R. Maaf, ya delta R betul. Atau ya jari-jarinya ya. Kalau jari-jari di soal kita ada delta A. Dari sini sampai sini adalah jari-jari, yaitu A. Kalau bakas segini itu cuman delta A saja. Atau secara umum biasanya A ini jari-jari itu kita sebut sebagai rho, begitu ya. Itulah mengapa selanjutnya di sini adalah oke, satu lagi. Form adalah ya delta S-nya itu adalah ini dikali delta rho ya, karena geseran jari-jarinya, jari-jari bola tersebut. Oke, maka ini bentuk lainnya kan sama dengan rho kuadrat sin V d theta dikalikan dengan ya ini kalau dikalikan dengan ini ya delta rho ya, maka ini delta rho. Nah, sedangkan sisi yang lain ini menjadi ya tinggal disandingkan saja, begitu ya. Oke. Delta S-nya itu adalah apa? Rho kuadrat sin V dikali delta V delta theta. Maka kita bisa katakan dV itu sama dengan rho kuadrat sin V d rho dV d theta. Ya, jadi kita sudah mencapai tujuan awal kita tadi, yaitu kita mencoba menjawab dV-nya sama dengan apa, ya. Ya, dV-nya itu sama dengan tadi adalah ini ya. Kalau kita ingat dalam polar koordinat itu kan dx dy itu menjadi r dr d theta. Maka kalau dalam dx dy kita bisa katakan ini dx dy dz itu sama dengan dv. Tapi kalau dalam spherical koordinat itu menjadi rho kuadrat sin v d rho dv d theta. Seperti itu. Oke. Itu jalan ceritanya ya. Mungkin tidak akan sulit untuk bisa langsung diingat sekarang, cuman harapannya make sense saja dulu, cukup logis menurut Anda, lalu nanti kalau lupa bisa Anda simak kembali.